Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Hartati. Saya dari kelompok 10. Bersama teman saya Rais akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Sistem Pendidikan Islam di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Baiklah, langsung saja kita mulai. A. Pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah himpunan gagasan atau prinsip pendidikan yang bertautan dan bertanggung jawab sehingga menjadi satu keseluruhan. Dalam pengertian umum, sistem pendidikan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerjasama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Adapun ciri-ciri sistem pendidikan itu, yang pertama itu tujuan, yang kedua fungsi-fungsi, yang ketiga komponen-komponen, yang keempat interaksi atau saling berhubungan, yang kelima penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan, yang keenam proses transformasi, yang ketujuh umpan balik untuk koreksi, yang kedelapan daerah batasan dan lingkungan. Selain itu, relasi antara pendidikan warga negara ada 3 aspek yang penting yang perlu mendapat sorotan dalam sistem pendidikan suatu negara. Yang pertama adalah negara, yang kedua itu warga, yang ketiga itu berbudaya dan beradab. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk poin yang kedua atau poin B akan dilanjutkan oleh teman saya Rais. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 10 akan melanjutkan penjelasan pada poin B. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Ada beberapa faktor utama yang menimbulkan perubahan sosial yang mempengaruhi kepada perubahan sistem pendidikan yang ada di semua negara. Faktor-faktor itu meliputi urbanisasi dan perkembangan atau pembangunan kota-kota metropolitan. Yang kedua, ledakan pertumbuhan penduduk besar. Yang ketiga, kemajuan pesat teknologi modern di semua bidang kehidupan. Yang keempat, saling ketergantungan hidup antara negara. Meskipun nampaknya terhadap negara-negara yang ada tidak selalu sama dengan proses perubahan sistem pendidikan, namun cepat atau lambat pengaruh dari faktor di atas akan memaksa masyarakat atau bangsa untuk berinisiatif mengulangi semua problema yang timbul melalui proses inovasi pembaruan sistem pendidikan masing-masing. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor historis. Menurut Harbison dan Mayer, faktor sejarah pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh 3 hal yang paling berkaitan, yaitu pendidikan, kemampuan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Atas pengertian pembagian di atas, Harbison dan Mayer membagi negara-negara di dunia ini menjadi 4 tingkat pertumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, negara yang belum berkembang. Yang kedua, negara-negara yang sebagian bidang kehidupannya telah mengalami kemajuan. Yang ketiga, negara-negara yang sedang mengalami setengah kemajuan. Yang keempat, negara-negara yang telah mengalami kemajuan. Yang kedua, faktor geografis. Manusia atau bangsa hidup di suatu lingkungan alam tertentu yang berbeda-beda situasi dan kondisi alamiahnya, maka berbeda pula tuntutan hidup akibat pengaruh faktor geografis, dan itu juga mempengaruhi sistem pendidikan yang diperlakukan di negara-negara yang bersangkutan. Pengaruh tersebut terlihat dari 2 aspek, yaitu aspek klimatologis atau iklim. Yang kedua, aspek lingkungan alam dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nicholas Hans membedakan adanya 3 kelompok negara yang berbeda iklimnya, yaitu negara yang belahan bumi bagian utara yang beriklim dingin. Yang kedua, negara-negara di sekitar Laut Tengah yang beriklim sedang. Yang ketiga, negara-negara yang terletak di Khatulistiwa
atau berdekatan dengan yang beriklim panas. Yang ketiga, faktor kehidupan ekonomi. Faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan faktor geografis, sebab pembangunan ekonomi suatu negara bergantung pada faktor geografis. Oleh karena faktor geografis mengandung sumber kekuatan baik yang berupa modal material maupun modal dasar mental spiritual penduduknya. Sesungguhnya, pembangunan di bidang ekonomi merupakan refleksi dari kombinasi antara sumber kemampuan manusia, alam sekitar, dan sistem kemasyarakatan serta kebudayaannya. Kombinasi dari ketiga unsur ini sangat bertumpukan pada faktor geografis, di mana proses kehidupan sehari-harinya manusia berbeda dalam lingkupnya. Yang keempat, faktor negara. Antar ekonomi dan politik hampir tak dapat dipisahkan karena pembangunan ekonomi memerlukan politik dan yang stabil. Sedang stabilitas politik juga memerlukan stabilitas ekonomi. Satu sama lain saling mempengaruhi dan saling memperkokoh. Bila mana dalam suatu negara kehidupan politiknya sedang kacau, mustahil dapat diciptakan suatu keseimbangan yang serasi di dalam sistem pendidikan. Sekian, terima kasih.